Kita memasuki hari terakhir di minggu ini dan semua itu akan ditentukan oleh data PCE yang tentunya kalau kita recap dari sepanjang minggu ini dan juga dari sejak minggu lalu lebih tepatnya, kita dihadapkan dengan bank sentral. Keputusan mereka dalam menentukan kebijakan di akhir tahun tentunya sedang dan bahkan mungkin berlanjut sampai ke akhir tahun ya untuk potensi ataupun bahkan sentimen market. Tapi kira-kira akan seperti apa sih hasilnya dan juga bagaimana reaksi berikutnya? Dan inilah catatannya. So, review data ekonomi tadi malam atau kurang lebih sampai tadi malam, kita dapatkan recap terlebih dulu dari BOJ yang kita sudah ketahui bersama di pagi hari mereka mempertahankan sikap keputusan kebijakan moneternya dan mempertahankan suku bunga di 0,25%. Artinya ini sesuai ekspektasi dan tidak ada kejutan di situ. Hanya saja memang market lalu kemudian bereaksi terhadap pernyataan dari Katsu Ueda. Kemudian yang kita lihat adalah BOE di selanjutnya di jam 7 malam. Ternyata hasilnya adalah memang sesuai ekspektasi juga, mempertahankan tingkat suku bunga acuan di 4,75%. Tapi yang mengejutkan di sini adalah lihat dengan adanya perbedaan pendapat ataupun perbedaan pandangan dari para pejabat MPC atau dalam hal ini adalah pembuat kebijakan dari bank sentral yang ternyata sebanyak 3 orang justru mendukung untuk pemangkasan suku bunga. Padahal sebelumnya hanya diperkirakan mungkin cuma 2 orang. Nah ini tentunya menjadikan sorotan yang cukup menarik. Dari beberapa kasus sebelumnya teman-teman, setiap pertemuan bank sentral terutama untuk Bank of England, kalau memang ternyata terjadi perbedaan pandangan di antara para pembuat kebijakan, maka itu akan dinilai sebagai hal yang negatif untuk mata uang negara tersebut, termasuk dipandang negatif oleh para pelaku pasar, dan itu yang terjadi. Nah, walaupun sebetulnya kalau misalnya kita perhatikan, ekspektasi dengan dua saja yang berbeda pandangan, jelas itu sudah membuat kondisi pertanyaan bagi para pelaku pasar, ada apa sebenarnya di dalam bank sentral tersebut. Nah, tapi dengan bertambahnya yang mendukung atau bahkan cenderung berbeda pendapat, justru ini akan mengakibatkan perpecahan pandangan dan juga efeknya tidak bagus juga. Karena berarti beberapa orang tersebut justru menilai ada kondisi yang mana di negara tersebut ekonominya memang masih layak untuk melakukan penurunan suku bunga. Jadi kalau lihat dari sini, itulah yang sebabnya kita lihat pound sterling mengalami penurunan. Tapi ya seperti yang kita bahas kemarin ya, skenario buy on rumor sell on fact betul-betul terjadi dan itu berarti pengulangan setiap ada pertemuan Bank of England. Karena beberapa jam sebelum, kurang lebih di pagi hari sampai sore hari kita sempat melihat pound sterling mengalami rebound. Walaupun ya kita catat juga kenaikan juga tidak terlalu signifikan mengingat masih menguatnya US dollar. Nah, kemudian yang di malam hari itulah terkait dengan data initial jobless claim yang ternyata angkanya turun kembali, reda kembali dari minggu sebelumnya 242.000 ternyata turun menjadi 220.000. Yang mana juga termasuk di bawah ekspektasi karena sempat ada harapan ataupun ekspektasi untuk berada di 229 ataupun 230k. Nah, GDP-nya ternyata angkanya teman-teman sangat mengejutkan, ya bisa dibilang sangat mengejutkan ya karena memang ekspektasinya turun ke 2,8%. Tapi lihatlah angkanya 3,1%, yang mana angka tersebut lebih tinggi 0,3% dari ekspektasi dan lebih tinggi tentunya dibandingkan bulan sebelumnya yang cuma ada di 3,0%. Nah tentunya ini semakin memberikan semacam validasi dari apa yang disampaikan oleh Fed sebelumnya dalam economic projection bahwa mungkin saja GDP ataupun laju pertumbuhan ekonomi untuk tahun 2024 cenderung lebih kuat. Tapi ini adalah kuartal ketiga final teman-teman. Artinya untuk mendapatkan data untuk kuartal keempat kita mungkin baru akan lihat di bulan Januari atau bahkan finalnya itu adalah di bulan Februari. Jadi 2 bulan ke depan kita akan lihat catatan ini apakah berlaku atau tidak. Nah, tapi yang jelas ini juga tidak merubah apapun karena Fed sudah memutuskan dan juga dot plot sudah menunjukkan hanya kemungkinan 2 kali penurunan suku bunga yang ada di tahun depan. Nah, tapi catatannya data nanti malam kemungkinan akan sedikit berbeda. Dan mungkin juga ini akan diperhitungkan untuk pertimbangan ulang apakah nantinya Januari akan hold suku bunga atau mereka layak untuk menurunkan suku bunga sehingga tinggal menyisakan satu penurunan. Jadi itu yang akan kita tunggu. Oleh karena itu akan sangat menarik untuk dinantikan. So inilah recap dari Bank Sentral. Pertama adalah Bank of Canada dengan pemangkasan 50 basis point itu sesuai ekspektasi. Memang diharapkan pemangkasan terjadi dengan angka 50 basis point. Yang agak surprise itu adalah 2 minggu yang lalu dari Swiss National Bank yang ternyata ekspektasi 25 basis point saja mereka justru memangkas lebih besar dan Jumbo 50 basis point. Kemudian dari ECB juga sesuai ekspektasi dengan pemangkasan 25 basis point. Kemudian Federal Reserve kemarin juga sama pangkas 25 basis point. Kemudian dari BOJ dan juga Bank of England semuanya mempertahankan suku bunga acuan. So setelah recap ini
Mana kira-kira bank sentral yang masih tetap menurunkan? Hampir semua dipastikan akan menurunkan kembali di tahun 2025, terutama untuk ECB yang paling didukung ya, apalagi dengan pernyataan para pejabat ECB-nya sendiri lebih mendukung untuk penurunan suku bunga lanjutan, karena target mereka kurang lebih terminal rate ada di 2%. Sementara untuk saat ini, ECB masih di 3,0%. Nah, sementara untuk FOMC atau Fed, kita sudah tahu dari Dotplot, gambarannya adalah dua kali penurunan, dan target mereka mungkin hanya berhenti di 4,0%. Sementara untuk BOE itu ditargetkan juga akan berhenti di kisaran 4 ataupun bahkan 4,5%. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah berapa besar dan berapa banyak penurunan dari BOE tahun depan. Kita tidak dapat gambaran tersebut dari pernyataan BOE ataupun bahkan Andrew Bailey. Nah, sementara di antara semua bank sentral tersebut ada BOJ yang kemungkinan adalah dinantikan oleh para pelaku kapan mereka akan menaikkan suku bunga. Nah, ini juga ternyata kalau kita selidiki tidak ada kejelasan dari apa yang dilakukan oleh BOJ. Oke, dari BOE kita lihat suku bunga tetap 4,75 dan itu sesuai dengan ekspektasi, dan BOE sekaligus mencatat sebagai bank sentral yang irit dalam pemangkasan suku bunga. Dia hanya melakukan sebanyak 2 kali, dan pertama itu adalah di bulan Agustus, yang kedua adalah di bulan November. Sementara kalau lihat dari perbedaan tadi kita sudah jelaskan, jadi ada 3 orang kurang lebih, ada Dingra, Ramsden, dan juga Taylor, yang kecenderungannya mereka masih mendukung penurunan suku bunga. Nah, catatannya teman-teman, setelah kita telusuri lebih lanjut, ternyata juga dari Andrew Bailey, gubernur BOE, memang sebelum pertemuan juga sempat mengindikasikan mereka masih membuka kemungkinan untuk 4 kali penurunan suku bunga di tahun depan. Nah, saya belum dapat informasi yang terbaru apakah Bailey sepakat dengan yang dituju oleh Bank of England yang lainnya atau tidak. Ya, dalam hal ini berarti pemangkasan suku bunga. Nah, hanya saja memang market juga memperkirakan hanya akan terjadi 2 kali pemangkasan di tahun 2025. Nah, catatannya ini semua masih tetap gradual, artinya mereka masih mempertahankan sikap kebijakan untuk pendekatan yang lebih bertahap. Berarti kita tinggal tunggu saja, terutama kaitannya dengan data ekonomi yang masih lemah, yang juga ada kaitannya dengan pemerintahan baru, yang kelihatannya tahun fiskal yang terbaru juga agak rumit ya. Sampai akhirnya kita harus lihat secara bertahap dan juga secara teliti, kemungkinan kita akan memperhatikan pelemahan dari pound sterling akan berlanjut di tahun depan. Nah, cuman apakah gambaran itu akan terwujud apa tidak? Kalau kaitannya dengan di-compare atau dibandingkan dengan Federal Reserve yang sudah komit dengan dot plot tersebut, ya mungkin kita akan lihat pound sterling jelas akan lebih lemah daripada US dollar. Tapi seberapa jauh itu yang patut kita tunggu sampai tahun depan. Nah, sementara dari Kazuo Eda, pandangan dia bahwa ekonomi tetap pulih, ekonomi Jepang tetap pulih walaupun dengan catatan ada beberapa pelemahan. Nah, cuma di sini lagi-lagi teman-teman, komitmen terkait dengan kenaikan suku bunga kelihatannya kita belum bisa pastikan, karena Ueda sendiri mengatakan bahwa keputusan untuk menaikkan suku bunga kemarin itu sudah dipertimbangkan matang-matang termasuk dengan faktor resikonya, sehingga mereka menilai itu masih aman dan akhirnya memutuskan untuk mempertahankan suku bunga. Termasuk kalau misalkan Januari kemungkinan mereka mempertahankan lagi karena memang belum cukup alasan ataupun bahkan data pendukung terkait dengan kenaikan upah yang baru akan dirilis di bulan Maret ya. Jadi kemungkinan ini masih tetap melayang di udara ataupun ya kita sebut dengan float, yang kita belum tahu kebenarannya apakah mereka menaikkan suku bunga di bulan Januari atau tidak. Sementara ini pasar masih berekspektasi bahwa Desember ditunda, berarti mereka akan terbuka untuk menaikkan di bulan Januari. Tapi kalau dengan pernyataan Kazuo Eda seperti ini, saya agak ragu apakah Januari akan mendapatkan kenaikan suku bunga dari BOJ atau tidak. Yang paling banter, yang paling memungkinkan adalah di bulan Maret. So, kita tinggal tunggu 2 bulan ke depan. Yang mana itu akan sangat berisiko dengan mata uang yen. Sehingga sangat wajar kalau tadi pagi Anda sudah melihat ada beberapa statement ataupun pernyataan dari Menteri Keuangan Jepang yang kecenderungannya mereka mengawasi kembali mata uang dan memberikan semacam peringatan. Ya, kita artikan sebagai intervensi verbal. Seberapa efektif? Tidak akan efektif, dan biasanya itu akan hanya memberikan penurunan sekitar 50-70 poin. Tapi setelah itu mereka akan kembali naik, dan apalagi kalau didukung dengan penguatan US dollar ataupun bahkan US ratio. Nah, pertanyaan berikutnya yang muncul adalah dengan turunnya indeks saham Amerika dan juga beberapa saham tentunya di Asia, apakah ini menandakan bahwa Santa Claus tidak akan terjadi? Kira-kira masih akan terjadi apa tidak? Oke, ada beberapa hal atau poin yang juga harus Anda ketahui di sini. Ada beberapa fakta yang saya rangkum terkait dengan Santa Claus Rally. Pertama, bahwa
Santa Claus Rally itu terjadinya secara acak, jadi kita tidak bisa memastikan ataupun tidak ada jaminan bahwa itu akan selalu terjadi. Tapi secara riwayat ataupun histori, sejak tahun 1969 terbukti bahwa rally terbesar itu justru bukan terjadi saat market sedang rally ataupun sedang naik ataupun sedang bullish, melainkan justru terjadi saat pasar bearish. Nah, faktanya rally terbesar itu tercatat di tahun 2008, padahal di masa itu adalah masa bisa dibilang masa gelap ya, karena terjadi krisis keuangan yang cukup hebat. Jadi kalau misalkan lihat dari kesimpulannya, saya rasa dengan posisi yang terjadi dalam 1 minggu terakhir dengan penurunan, maka seharusnya masih tetap terbuka untuk Santa Claus Rally. Nah, fakta berikutnya, ternyata kalau kita perhatikan dari timing yang tepat kapan terjadi Santa Claus Rally, itu adalah ada kesempatan di minggu terakhir bulan Desember. Jadi kalau lihat seperti ini, berarti kita masih bisa mengatakan minggu depan untuk kemungkinan tersebut. Hanya saja untuk hari ini berarti kita masih tetap harus menunggu data ekonomi, dan itu kaitannya dengan data PCE yang akan muncul di malam hari. Nah, terlepas dari hal tersebut teman-teman, saya sarankan apapun yang terjadi, maka kemungkinan kecenderungan penurunan ini dianggap sebagai peluang. Karena satu sisi, maka mereka yang cukup reasonable ataupun logis adalah harga relatif lebih murah, dan itu berarti koreksi yang terwujud sebagai kesempatan untuk melakukan buy dan memanfaatkan rally akhir tahun. Nah, catatannya adalah hanya maksimum sampai beberapa hari pertama di bulan Januari. Saya berarti kita akan lihat di tanggal 1, 2, atau bahkan tanggal 5 Januari. Sayangnya mungkin kita tidak akan melihat non-farm payroll sampai tanggal 8 Januari. Jadi itu catatan yang penting yang harus kita tinjau ataupun telah lebih lanjut. So, data nanti malam kita akan lihat data yang akan diawali dengan retail sales terlebih dahulu dari Inggris, kurang lebih di jam 2 ya. Kita akan perhatikan apakah data ini mampu untuk mengangkat pound sterling yang sudah terpuruk atau dia justru semakin menekan. Karena satu sisi kita juga punya gambaran bahwa ekonomi Inggris yang melambat ditambah lagi dengan kebijakan fiskal yang kelihatannya carut marut juga. Jadi ini kelihatannya akan membebani atau negatif untuk pound sterling. Kemudian yang kita perhatikan adalah data core PCE dari Amerika. Ini catatannya ini adalah data inflasi yang lebih disukai oleh Federal Reserve, sehingga yang akan kita cermati itulah core PCE-nya. Basis tahunan diperkirakan naik ke 2,9%, sementara untuk basis bulanan diperkirakan turun ke 0,2%. Nah, dua hal itu kemungkinan akan memberikan gambaran apakah US dollar ada kesempatan untuk koreksi di akhir minggu ini, termasuk membuka peluang untuk Santa Claus Rally, baik itu untuk indeks saham ataupun bahkan untuk kesempatan emas di akhir tahun. Dalam grafik kita akan coba lihat nanti live streaming sore hari.